Para dukun mendukung Firdaus Oiwobo lawan Kaisang maju gubernur DKI Jakarta. Kami juga akan menggerakkan seluruh jin dan makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya di alam semesta ini untuk mendukung Bang Firdaus jadi gubernur DKI Jakarta. Ini beneran nih. Oke, kali ini di depan gua ada seorang pengacara kontroversi luar biasa, namanya Firdaus Oiwobo. Ini kayaknya nggak perlu gua kenalin lagi, udah pada kenal ya? Iya, udah kenal. Udah kenal. Story gua banyak banget di Google. Apa, lu dikenal sekarang kan apa? Pengacara dukun ya berarti? Kemarin pengacara dukun udah pensiun muda, sekarang diangkat lagi, sekarang pindah lagi ke lembaga baru yang namanya debt collector. Waduh, iya. Kan gua ketua umumnya ketua umum katanya. Ntar gue bikin deh organisasi ketua umum. Ah, ya betul, bagus tuh, itu belum ada tuh yang bikin. Iya. Jadi lu sebelum kita masuk terlalu dalam nih, gue ingat dulu. Dulu tuh dia itu pernah ngelaporin gue nih, mau coba ngelaporin gue di Polda Metro tuh. Polda Metro sama bininya Andri Tolani, Erin Tolani, gitu kan, sama siapa Putri Tanjung ya? Putri Tanjung gue laporin juga. Iya. Putri Tanjung gede banget tuh sama lu tuh. Iya, waktunya TKN sama Prabowo ya. Iya. Jokowi dan Prabowo, tapi itu udah masa lalu. Iya, masa lalu. Sekarang gue udah ke Pak Ganjar. Oh, sekarang Pak Ganjar? Gue udah Pak Ganjar. Wah, lu berarti gua pensiun dari Banteng, lu ke sono? Gue ke Banteng. Waduh, berarti lu harus panggil gua senior nih. Iya. Kan kita bisa tuker-tuker ilmu. Nah, pada saat lu laporin gua, itu ada yang menarik, bro, sebenarnya. Lu bilang begini, katanya, kalau gua ingat ya, lu sempet ngomong katanya bahwa, kalau nggak salah lu pernah diminta jadi vokalisnya Stinky ya, Pak? Iya, vokalis. Nah, itu gimana sih ceritanya? Jadi pada saat itu kan orang temen gue lah, temen band gue bilang, "Bang, mau nggak jadi vokalisnya Stinky?" Stinky beda karakter gue bilang gitu kan. Tapi kalau Stinky mau ngikutin aliran gue rock, boleh. Tapi kalau ngikutin aliran Stinky gue bisa tidur di panggung. Bilang gitu. Karena slow banget lagunya. Iya, ada ketemu aja dulu Bang. Ketemulah gue di Senayan Golf kan, depan Plaza Senayan. Pertemuan dengan semua personil Stinky. Oke. Ada Andre tuh? Nggak ada Andre. Oh, nggak ada Andre. Berarti Andre belakangan? Nggak ketemu juga, nggak sempat ketemu. Nggak sempat ketemu, ya, akhirnya gue pertemuan dengan personilnya Stinky, empat-empatnya. Kita bicara. Gue bilang, gue siap menyiapkan semuanya apabila alirannya ngikutin aliran band gue. Iya, karena suara lu rock banget. Tadi sempat jadi, tadi dia sempat nyanyi di kafe gua kan. Ya. Wah, keren suaranya kayak apa? Nyanyi itu loh, Sisgon. Ya. Waduh, mantap itu. Makanya gua bilang gimana jadi vokalis Stinky gitu kan. Oh gitu ceritanya. Iya, akhirnya rembuk gue sama band Stinky. Gue bilang kalau mau aliran gue, jangan aliran lo. Karena aliran lo era 90-an udah nggak kepake gitu. Kalau mau rock masih nggak mau mereka tetap mau itu ya udah. Gitu. Akhirnya udah nggak ketemu gitu aja sih. Hanya itu aja. Dan sebenarnya profesi lu pengacara ya? Iya, pengacara juga, lawyer juga. Lawyer, dan jadi lawyer dukun tuh. Nanti kita akan bahas itu. Nah, sekarang lu ke politik? Iya, gue udah lama ke politik. 2014. Oh, dari 2014? Iya, 2009 gue ikut Megapro. Oh, oke. Wah, bareng kita itu. Gue dukung Pak Prabowo. Ya. 2014 gue dukung Prabowo lagi, 2019 gue dukung Prabowo lagi, dan gue jadi ketua umum relawan militan Prabowo. Gitu. Kenapa sekarang nggak ke Prabowo? Gue kecewa. Kenapa kecewa gimana? Waktu anggota gue ditangkepin di Bawaslu, Prabowo masuk ke Jokowi, gue bagaikan ayam kehilangan induk. Gue teriak-teriak ke rumah pemenangan, nggak ada yang dengar. Udah berdarah-darah tuh ya? Berdarah-darah. Anggota gue mati satu. Oh ya? Ya, begitu keluar dari tahanan. Yang itu ya? Yang... Tanggal 21 gue turunin massa sekian ribu dengan Jimmy CK. Sekarang Jimmy CK di Hanura. Tanggal 21 gue turun di Bawaslu sekian ribu. Gue hampir benturan sama masanya TKN. Tanggal 22 kejadian tembak-menembak. Di situ? Iya, di depan Bawaslu kan banyak yang mati katanya. Iya, yang patung kuda itu kan? Iya, yang patung kuda, ya, tembak-menembak. Tapi tanggal 21, malam tanggal 22-nya, gue ditelepon sama om gue, lu jangan turun besok. Ya. Jangan turunin massa. Tahu banyak orang sini yang ngikutin dia dulu tuh. Iya. Banyak ini. Gua si itu. Firda kenal gak lo? Firda nggak tahu. Jenggot. Nggak tahu. Oh, si Kobra kenal?
Kopra kenal lah. Pernah dengar. Iya. Ya, mereka pada inilah katanya beberapa kali kan bareng sama lu katanya di Iya, situ. akhirnya gue turunin masa, gue turun masa. Gue teriak-teriak, pada situ Pak Prabowo mungkin lagi kebingungan ya, mungkin ada intervensi atau apa, akhirnya anggota gue ada yang masuk, Bui, ada yang ini, pokoknya udah mencada, udah gak karu-karuan, dan gue juga dicariin, ya, gue sebagai pentolannya dicariin ketua umumnya, akhirnya malam udah tanggal 22-nya gue pikir, gue harus ke PDIP. Gue ketok gerbang PDIP. Oh gitu? Iya, begitu Pak Prabowo ngumumin dia ke Pak Jokowi, gue langsung ke gerbang PDIP. Tok DPP-nya. Wah, sibuk, HT. Roger. Itu ketemu siapa lo di situ tuh? Gue datang satu mobil, gue ketok-ketok, tolong, saya mau masuk. Bapak mau ngapain? Mukanya udah nggak asing gue. Iya. Saya mau masuk PDIP. Gue dicari kalau nggak nyelamatin diri, gue selesai juga. Iya. Tapi ya pinter lo ya nge-switch-nya Iya, langsung gue situ ya. tok. Saya pokoknya mendukung Pak Prabowo bersama Bu Mega. Bersama Pak Jokowi, saya masuk PDIP gue. Tapi lu nggak bilang, tapi jangan cari-cari gua lagi. Begitu gue dapet kartu PDIP di Tangsel, gue foto cepret, saya PDIP. Waduh. Dadah. Iya. Politik nih coy. Tapi pada saat lu bilang lu masuk ke PDIP, apalagi sekarang kan lu di P3 ya? Iya, P3. Otomatis ke Ganjar. Iya Ganjar. Orang-orang yang ikut sama lu tuh nggak kecewa tuh sama lu? Berarti kan lu sama aja kayak Prabowo kan, Prabowo masuk ke pemerintah, lu akhirnya kecewa sama Prabowo, nah sekarang lu juga begitu gitu. Kan gue punya pasukan militan. Jadi lu mau ngikut iblis sekalipun gue tetap ikut. Kata mereka begitu. Oh gitu? Iya. Kata militannya kan udah gue bina beberapa tahun ini udah gue bina. Okay. Gue bintek beberapa tahun, artinya di sini mereka terserah Pak Ketum mau kemana aja kita ikut. Oke. Cuman pada saat pertemuan ketika kita lagi ngomongin Pak Jokowi, mereka asam mukanya gitu. Tetap ngikut tapi ya, karena kan udah terbiasa kan. Iya, tapi ketika saya pidato, gue pidato itu mereka kelihatan muka-mukanya ketika gue bangga-banggain Pak Jokowi. Mereka langsung apaan sih gitu. Apalagi sekarang gue udah lagi ke Ganjar lebih parah lagi. Dalam grup itu udah wah kacau nih Ketum nggak militan begini. Lalu gue paparkan inilah realita daripada politik. Gitu loh. Kalau lo idealis, lo siap-siap aja jual panci di rumah lo. Ya kan politik kan nggak ada apa musuh dan teman abadi kan. Yang ada kan kepentingan. Ya lo punya kepentingan yang menurut gua mungkin menurut lu bagus ya lu harus ambil sikap gitu kan. Kalau nggak lu lakukan ya kacau juga. Iya. Dan memang kebetulan selama beberapa tahun gue analisa kepemimpinan Jokowi bagus. Oh gitu. Ya, dan peduli terus sama Ganjar. Lu bilang bagus itu karena sekarang lu udah ke Ganjar atau gimana nih? Realistis. Kenapa? Karena gue evaluasi kan kinerjanya Pak Jokowi dari mulai dia gubernur, dia pertama hadir juga orang nggak kenal sama dia ya kan, di wali kota dia ya kan. Lu analisa tuh. Iya kan, gue analisa dia di wali kota nggak ada. Lu analisanya kapan? Hah? Analisanya kapan? Analisanya pada saat 2019 udah mulai masuk bergabung dengan PDIP. Nah, kenapa pada saat 2019 pada saat 2019 lu analisa tapi tetap lu memilih untuk ke Prabowo pada Tidak. Setelah gue dapat kartu PDIP gue loyal. Oh loyal? Loyal langsung. Kan gue nggak boleh. Iya, tapi kan pada saat pilpresnya lu tetap di Prabowo dong. Enggak dong. Kan 2019 udah lewat Pak Prabowo. Gue langsung masuk PDIP. Oh, berarti setelah Pak Prabowo masuk Jokowi. Berarti setelah pilpresnya baru di situ lu masuk ke PDI. Langsung gue ke PDIP dan gue loyal sama PDIP. Kenapa lu analisanya nggak analisa pada saat 2014-nya? Kena hoax gue. Asli kena hoax. Jujur. Iya. Gimana? Asli kena hoax. Coba. Wah, nih negara ini akan diserang oleh komunis lah. Oh, ya. Ya kan, negara inilah kita Islam akan tergencet begini-gini. Tergencet. Gue sholat biasa-biasa aja. Perasaan gue ke masjid. Yalah, orang sholat di mana? Iya. Tergencet dari kapan? Cuma situasinya pada saat pilpres itu mungkin ya. Memang ada yang goreng-goreng. Euforianya juga terlalu besar. Ditambah lagi ya makin ke sini ada COVID lagi. Ya makin dalam lah itu penderitaan pemerintah. Dan kalau menurut gua Pak Jokowi itu menurut gua presiden yang paling kasihan kalau menurut gua. Iyalah, karena presiden sebelumnya belum pernah nih ngalami badai begitu parahnya. Gua nggak tahu ya kalau seandainya yang mimpin bukan Jokowi, ini Indonesia mungkin udah pecah-pecah. Gue yakin banget. Kenapa? Karena
Jokowi ini menanggapinya santai setiap permasalahan besar yang ada di negara ini. Bayangin. Tapi kerjaannya nggak santai itu. Sekelas presiden kayak beliau yang dianggap culun ya kan, yang dianggap ini, tapi dia bisa nyelesain semua. Betul. Lo bayangin peristiwa mangkraknya kasus Hambalang, pasca ditinggalkan oleh presiden sebelumnya, dikerjain lo sama Jokowi, sampai jadi tuh Wisma Atlet apa segala itu. Bayangin. Begitu luhurnya cita-cita Pak Jokowi untuk negara, dia nggak mikirin itu pernah terjadi insiden korupsi di situ. Tapi Pak Jokowi dan ini disiapin anggaran untuk bangun. Ya, yang penting diberesin. Walaupun anggarannya dari mana? Dia tutupin semua borok-borok yang sudah pendahulunya, tanpa dicemooh oleh dia. Coba kalau yang lainnya. Selesai Pak. Nggak mau lah proyek lama. Aduh Pak, gue pernah ngalamin Pak di zaman Orde Lama Pak. Kita duduk-duduk digebukin Pak, digebukin sama Mbak Binsar. Orde Lama tuh Pak. Orde Baru Pak. Iya Orde Baru. Orde Baru Pak. Kita nongkrong tuh di Cengkareng digebukin, datang Mbak Binsar digebukin. Yalah nggak ini kan karena dulu kan nggak ada viral-viralan. Nggak ada viral-viral. Wah itu gebukinnya kayak gebukin sapi maling, Pak. Ya, maling betul, gitu. Maling. Itu Jadi lu sekarang nih kan ngomongin Jokowi, ya istilahnya lu memuji dia. Jadi Pak Jokowi ini kalau nonton nih harus jadi menteri nih. Gue nggak muji, gue nggak minta jabatan juga karena gue yakin gue jadi anggota DPR RI gitu loh. Gue yakin. Iya kan gue nyalon. Oke, kita bahas nanti. Gue tanpa minta dipuji juga. Yang penting gini, gue menganalisis ini berdasarkan logika. Coba lu bayangin ya, negara dalam kondisi chaos nggak punya anggaran, pasca dikorupsi oleh koruptor-koruptor sebelumnya, gue nggak sebut presiden sebelumnya, tapi koruptor sebelumnya, dan terbukti dia divonis. Negara ini nggak ada anggaran loh. Waktu pertama kali Jokowi berpindah dari gubernur ke presiden, dia kan ditinggalin nggak ada anggaran. Dan itu infonya PNS aja sampai nggak gaji. Gitu? Iya. Bagaimana seorang presiden setelah dilantik memimpin kapal yang nggak ada bensinnya? Ya emang nggak mau diminjem bensin dong sama negara tetangga gitu loh. Dengan terpaksa, yang penting kita bisa tetap makan dan berdiri. Dan alhasil apa? 10 tahun Pak Jokowi berkiprah, pertumbuhan ekonomi 5% naik. Betul. Sementara Amerika dan Eropa lagi collapse Pak. Lagi chaos. Lagi diambang collapse. Gitu loh. Inilah kehebatan Jokowi. Dan secara de facto, de jure, gue lihat Pak Jokowi yang kita anggap culun, dia memimpin G20 Pak. Pak yang datang itu Rusia, Amerika. Bapak, aduh. Betul. Pak, ini yang datang Rusia, Amerika, Pak. Yang datang nih Rusia, gue catat. Rusia, Amerika, orang lagi ribut, dipanggil sama Jokowi. Ribut dunia loh Pak ini. Iya, jadi bermartabat banget kan negeri kita. Perang dunia yang hampir pecah, diundang Jokowi jadi nggak perang dunia. Makanya kemarin gue selalu teriak-teriak, kalau bisa undang-undang yang dirubah, Jokowi 3 periode lah. Oh malah Jokowi 3 periode. Ngapain? Jokowi 3 periode lah. Ya kasih kesempatan. Karena di Indonesia ini terlalu sedikit Pak. Kita di Indonesia kalau 10 tahun presidennya dibikin kayak Sangguriang. Ya membuat 1001 candi, tapi akhirnya gagal. Ya waktunya singkat. Waktunya singkat banget. Sementara proyek-proyek besar yang raksasa mau dikerjakan itu nggak cukup waktunya. Nggak cukup. Karena apa? Karena masa transisi dari perpindahan presiden ke satu terlalu sedikit sebentar. Karena menurut gue 5 tahun itu masa perbaikan Pak. Kalau gue ya ditanya untuk tambah 1 periode, menurut gue itu kurang signifikan. Kurang bagus. Lebih bagus tuh per periodenya ditambah waktunya. Jadi 1 periode misalnya 7 tahun. Seperti itu. Itu mungkin sebenarnya sama aja, cuman beda sistemnya aja sih. Sebenarnya sama aja. Jadi 2 tahun terakhir itu kita bisa evaluasi, lu 5 tahun ini kerja apa sih kan? Betul. Gitu. Ya, jadi masa perbaikannya 5 tahun, masa pembangunannya 10 tahun, 15 tahun cukup lah untuk seorang presiden. Kalau menurut gue gitu loh. Nah makanya gue jujur ya, negara Indonesia ini sebenarnya terlalu memfitnah dengan adanya katanya akan masuk komunis. Gue tuh sampai terprovokasi Pak. Gue orang paling anti komunis sampai terprovokasi. Akhirnya gue berpikiran realistis gitu loh. Gue pernah berbicara sama teman-teman gue sesama PDIP. Di PDIP juga komunis nggak diterima juga kok gitu. Oh iyalah pasti. Di PDIP juga nggak diterima gitu loh. Isu-isu komunis dan bahkan mungkin anak-anak yang membanggakan komunis itu juga nggak begitu diberi ruang oleh PDIP. Ya kalau pada saat politik ya segala sesuatu cara lah dipakai untuk menjatuhkan orang. Nah itu wajar, itu biasa. Betul. Namanya politik identitas kan. Dan memang tetap harus itu. Nah by the way, lu sekarang kan berarti nyalon untuk RI. Nah aja. Jadi RI ya berarti ya? RI gue. RI dari NTB. NTB 1 Pulau Sumbawa. Ya, tadi kan lu sempat bilang tuh. Partai P3 ya. Tadi lu kan sempat bilang bahwa lu yakin sekali jadi. Kenapa? Atas keyakinan apa tuh? Gue yakin satu karena gue orangnya lucu gitu.
lucu nggak nyebelin gitu. Walaupun ada banyak netizen yang kusut sama gue kan. Iya, makanya gue nggak tahu tuh netizen elektronik apa sengaja dibeli sama orang. Yang gue cek netizennya nggak ada ininya, nggak ada pengikutnya gitu. Netizen yang ngecengin gue hampir gue ini pengikutnya cuma 10 satu gitu. Jarang ada yang ini gitu. Artinya di netizen elektronik yang sengaja untuk menghancurkan karakter gue udah masa bodoh lah. Iya. Gitu. Yang kedua ya, karena gue cucunya Sultan di sana. Gue cucu kandungnya Sultan itu juga dan kampung gue zaman feodalisme. Masih cucu Sultan gimana coba? Sultan Bima. Gimana sih ceritanya? Iya kan Sultan Bima punya generasi keturunan, Ya. gue keturunan kesekian, gue cucu kandungnya Sultan. Tercatat itu? Tercatat di naskah kuno di mana-mana semua tercatat keturunan gue. Gitu, Firdaus, Oiwobo gitu? Iya tercatat. Masa? Dia di buku besar. Kayak apa kalau misalnya Habib itu kan ada itu apa namanya? Robito. Iya, Robito Alawiyah itu kan? Tercatat, Itu lu ada juga? Ada semua. Serius? Ada semua. Tapi kemarin sempat sengketa sama saudara gue sendiri yang Ya, cewek itu. ya. Karena gue kan tinggal di Jakarta. Gue lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Dia nggak kenal gue, sementara gue dia di kampung. Makanya ketika dia ngata-ngatain gue di media sosial, Ya. gue balik kata-katain lagi, gue laporin polisi. Akhirnya keluarga rembuk kan ke istana. Ke istana kesultanan, keluarga rembuk, disamperin tuh. Keraton lah ya. Ya, pokoknya. keraton disamperin. Lu ngapain ini? Saudara kita juga tuh si Firdaus. Lu belum kenal begini. Akhirnya udah. Itu gelarnya ada? Nggak ada ribut-ribut. Ada gelarnya? Kalau gue gelarnya di perkumpulan Sultan Ya. Ashraf Az-Zahro, gue sebagai Panglima. Salatin Ashraf Az-Zahro Alif Muhammad Shah. Gelar Muhammad Shah itu gelar dari buyut gue. Oh. Jadi semua Sultan Bima itu sama seperti Sultan Ternate, nenek moyang kita. Oh, Jadi oke. pakai gelar Muhammad Shah. Itulah makanya lu laporin Raffi ya, yang mengaku Iya, Sultan itu ya kan. dia ngaku Sultan kalau nggak punya gelar. Kan Sultan itu adalah gelar kehormatan para bangsawan zaman dulu yang telah berdarah-darah mendirikan bangsa ini dan memberikan kolateral hartanya kepada bangsa agar mempunyai APBN APBD. Ya. Jadi, Gitu. gue tadinya sebenarnya pengen ngaku Sultan sebenarnya di sini, ya kan? Gue Sultan Sentul gitu. Tapi gara-gara dia ngomong gitu nggak jadi. Besok ganti aja jadi Konglo Sentul. Ya. Nah, itu lebih terhormat dan ganteng. Ya, itu lebih terhormat. Sama seperti orang-orang pengusaha-pengusaha yang bilang Konglo itu lebih terhormat mereka. Gitu ya? Duitnya asli. Tapi Nggak kita malu atuh kalau ngaku Konglo ya kan, melihat apalagi bos-bos gede itu, kita Iya. mah remah-remah nih katanya kan. Makanya kan kalau Sultan itu kenapa dipanggil Sultan? Karena mereka dengan asetnya dia bisa mendirikan negara Indonesia. Kolateralnya Ya. Dan dia. akhirnya dia menyerahkan. Iya. Kan? Sultan Aceh, Ya. Sultan Palembang, ya kan? Iya. Sultan Jawa, Ya, Medan ada Maimun Sultan tuh. Medan, Maimun, Istana Maimun, Sultan Sumatera Barat, Betul. Sultan NTT, Sultan Bima, semua itu berbondong-bondong bersatu mendanai Indonesia agar menjadi negara. Oh, Karena pada saat itu lobby-lobbynya Pak Karno itu kepada keturunan-keturunan kami masuk. oke. Kan kami dulu berdiri sendiri. Iya disatukan akhirnya jadilah Disatukan. Nusantara ini. Ya, kan. makanya tahun 1958 kedaulatan para sultan diserahkan kepada NKRI dengan perjanjian-perjanjian. Nah, makanya keluarga sultan kan kami di dalam perkumpulan sultan nih di WA group apa segala itu sering pertemuan bicara bahas masalah itu. Oke, dan kan begini, biasa kalau sultan ya, sultan ini apa namanya dari kesultanan lah. Biasa kan ada tanah waris yang gede-gede itu tanah Ada, sultan, ada. tanah sultan. Lu dapat dong berarti banyak dong tanah lu. Yang dapat generasi kakek gua aja. Kan katanya 7 turunan nggak habis. Kalau gua 8 turunannya. Turunan ke-8 gua, jadi gua kena bagian apes nih. Oh, lu bagian keturunan ke-8-nya ya? Kelapanya, gua nggak kebagian. Iya. Cuman denger doang. Cuma denger tapi nggak ngeliat tuh. Nggak ngeliat, nggak. Tapi sisa-sisa masih ada. Ada kan? Tapi kan. Masih ada. Karena kan banyak yang dijadikan kayak apa cagar budaya gitu-gitu ya. Dan bahkan tanah Sepulau Sumbawa itu atas nama moyang gue. Ingin perpondingnya di zaman Belanda Oh, ada tercatat. itu ya? Ada. Dan buyut gue tercatat di Museum Amerika. Oh ya? Buyut gue, kakek gue di atas gue langsung. Tercatat Oh. di Museum Amerika Tercatatnya apa? sebagai imam besar di Pulau Sumbawa. Oke. Imam besar artinya wali Islam yang salah satu menyebarkan Islam. Iya. Tercatat di Amerika ketika om gue datang ke Museum Amerika. Tercatat. Oke, sekarang di kesultanan itu nggak ada kegiatan? Nggak ada kegiatan apa-apa lagi? Ya ada, tetap ritual-ritual ada. Cuman lebih ke budaya? Lebih ke budaya, Oh. lebih ke budaya kesultanan gitu. Iya. Berarti nggak kayak dulu lagi lah ya. Kan kalau dulu kan bisa ngambil keputusan apa, sekarang nggak bisa kan? Bisa, Apa keputusan apa yang diambil? ya kayak pemerintahan lah. Oh iya? Keturunan sultan lebih didengar di sana. Sekarang bupatinya adek gue. Oh, Bupati Bima? Iya, adek gue sultan. Oh, oke. Adik kandung? Ya adek sedarah gitu, generasi sultan. Oh, bangsawannya lah. Iya, apa sih?
calon bupatinya gitu. Dia ketua DPRD. Ibunya adalah bupati. Mantan istrinya abang gue gitu. Abang gue dulu sultan, udah meninggal, istrinya yang jadi bupati akhirnya. Oke. Jadi generasi feodalisme turun-temurun itu mengikat sistem feodalisme di kampung gue. Oh, oke. Sehingga pada saat sekarang pun masih ada lah, sultan tetap didengar lah ya. Masih ada. Gitu Dan sultan-sultan itu sakti-sakti. Nah, ini bicara sakti nih. Iya. Lu kan kemarin kan bicara sakti kan lu sempat jadi dikenal sebagai pengacara dukun tuh. Iya. Pengacara dukun. Iya. Beneran tuh. Beneran. Gimana jadi saktinya tuh begini, kita cerita rentetannya dari dukun dulu ya. Gue malam-malam ditelepon katanya ada tukang urut minta pertolongan. Bang, ini kasihan nih tukang urut. Dijolimin gitu kan. Sama siapa? Pesulap merah. Gue nggak tahu. Gue kan di Indonesia ini nggak pernah dengar namanya pesulap merah. Iya, tukang urut. Gitu loh. Ini ceritanya sebelum nih. Iya. Tukang urut datang. Gue datang lah, kenalan ya kan. Oh ini ya. Kenapa bang? Ini begini. Oh masalah dukun. Siapa yang lawan lu bang? Pesulap merah katanya gitu. Oh pesulap merah apaan sih? Gue sampai begitu kan. Gue nggak pernah dengar artis pesulap merah. Betul. Ya kan? Oh ini bang, ini orangnya begini. Ya udah kita laporin aja dah. Gue nggak tahu kan kalau itu bakal rame. Gue datang ke Polres Jakarta Selatan. Setelah bikin kuasa, datang ke Polres Jakarta Selatan. Tahu setelah bikin laporan gue keluar ada wartawan. 2 orang. Rame lah itu. Sebelum berangkat si Jindan kan mau ikut. Ya. Ya gue lah ikut aja. Nah si Jindan itu siapa? Jindan itu ada yang ada di rumah situ, yang manggil gue. Oh iya. Iya kan dia mau ikut, ya udah gue ajak, udah ikut. Akhirnya dia ikut. Memang kan dia muridnya Haji Ridwan kan, muridnya tangkamnya langsung. Setelah ikut, gue ajak ke Polres. Keluar dari Polres, gue ngomong sebagai pendamping hukumnya si tukang urut ini atau dukun urut. Gue ngomong, tahu si Jindan ikut ngomong. Gue nggak terima guru gue gitu. Oh gitu. Gitu. Akhirnya, itulah munculnya Jindan itu. Iya, gitu. ayo sekali sewang gitu. Dia ngomong terus sekali sewang ya. Ini anaknya ngomong sekali sewang. Mau ngetes lah dia ya. Iya, akhirnya mulai rame lah, dipanggil lah Dr. Richard Lee, Dennis dan lain-lain. Nah, Dennis sama Dr. Richard ini juga orang berjasa di dalam popularitas Jindan dan gue gitu loh. Berjasa mereka. Iya, lalu pertama kali kan di mana Dennis. Sempat di Dennis. Berjasa itu, juga si Dennis sama gue. Lu pada saat itu kan kayak siapa memang Jindannya sakti, lu pernah lihat dia sakti atau enggak gitu? Atau lu pernah lihat kayak orang-orang di lingkungan lu lah dukun-dukun ini kan? Gue nggak akan pernah meyakini orang itu sakti itu sakti dalam hal apa nih? Kegoiban atau apa? Karena banyak orang yang bilang sakti kalau lapar makannya 2 panci gitu loh. Kalau orang udah tahan lapar setahun baru gue bilang sakti loh. Iya. Nah kalau yang lu lihat kayak misalnya mereka dalam hal goib tuh kayak ditusuk lah apalah gitu. Gue ngelihat mata kepala sendiri memang Haji Ridwan kalau ditembak nggak mempan. Masa? Iya, asli nggak mempan. Kalau nggak dikamerain ya, kalau dikamerain dia bolong-bolong. Aneh juga itu. Oh gitu. Nah, tapi kalau nggak dikamerain, dia tembak-tembak atraksi kagak kenapa-napa. Wah boleh tuh nanti. Tapi giliran di video ini, jedor lah, kok bolong? Itu aneh tuh. Itulah rahasia goib. Itu nggak tahu. Karena nggak boleh ria kali. Nggak tahu deh. Pokoknya gue itu yang gue sampai nggak habis pikir gitu. Nah, lu sendiri bisa begitu? Nggak boleh ceritain lah. Ya kan, karena gue perhatikan di beberapa podcastnya ini mereka lu sempat ada kayak atraksi iya, gitu. Tapi itu nggak boleh ini. Nggak boleh di ria itu. Ria ya. Nggak boleh. Karena ada orang yang banyak lah kalangan yang mendukung lu juga loh. Dia dukun-dukun ini banyak yang dukung lu loh. Iya. Dan lu termasuk orang yang bisa gue bilang berjasa di dunia dukun lah, menaikkan pamornya para dukun ini kan. Iya. Bahkan, nih gue nanti akan buka nih. Gue baru dapat artikel satu media gitu ya. Di mana dia dukung lu untuk maju jadi pencalonan gubernur DKI untuk ngelawan Kaisang. Serius deh. Ini gue buka ya. Nanti gue sambil bacain biar biar jelas. Iya. Oke, kita buka sambil gue baca. Nah, nih kelihatan nggak? Para dukun mendukung Firdaus Oiwobo lawan Kaisang maju gubernur DKI Jakarta. nanti ditampilin ya, nanti ditampilin ya. Nah, oke, gue bacain nih artikelnya nih. Ini agak sedikit menarik untuk kita bahas. Saat ini kita memasuki tahun politik, tidak sedikit public figure
memanfaatkan momentum tersebut sebagai politik praktis atau menadak politisi. Padahal lu sendiri nggak menadak politisi, tadi lu cerita ya, berarti terjawab. Tidak terkecuali Firdaus Oiwobo yang dikenal sebagai pengacara dukun. Sejumlah kontroversi yang ia lakukan membuat namanya dikenal oleh sebagian kalangan. Tidak sedikit pula orang mengenalnya sebagai lelucon. Jumat 12 Mei 2023, berarti baru. Dukungan pun datang dari Laskar Dukun Indonesia. Itu siapa tuh? Waduh, nggak tahu gue. Nah, gue belum kenal. Untuk mencalonkan Firdaus Oiwobo sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Ya, kami, ini dia kasih statement. Ya, kami mendukung Firdaus Oiwobo sebagai calon gubernur DKI Jakarta karena beliau adalah orang yang diberikan kemampuan spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kesaktiannya kami yakin ia bisa menyelesaikan masalah di Jakarta. Ucap Ki Darto Sugono. Siapa itu? Nggak tahu, gue belum kenal. Ketua Laskarnya lah ini, Ketua Laskar Dukun Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa bila mana Firdaus dihadapkan untuk melawan Kaisang Pangarep, putra sulung Jokowi yang juga saat ini menjabat sebagai wali kota Solo, ia yakin Firdaus akan menang kelak katanya. Gibran kali kalau yang wali kota Solo itu Kaisang salah. Iya, mungkin dia nggak ngerti lah ya. Maksudnya Gibran ya. Oh iya, mungkin Gibran kali ya, betul ya. Karena Bang Firdaus ini punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh politisi lain. Kemampuan leluhur yang sejak dulu digunakan untuk membangun kerajaan di wilayah Nusantara yang tadi kayak lu ceritain kan. Bayangkan zaman dulu bangun keraton aja bisa, apalagi bangun Jakarta yang kecil ini katanya. Tegas Ki Darto. Ki Darto menyebut akan menggerakkan 10.000 anggotanya untuk mendukung Firdaus menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, ini statementnya dia nih yang agak menarik, nanti kita bahas. Selain 10.000 anggota Laskar Dukun Indonesia yang akan dukung Bang Firdaus, kami juga akan menggerakkan seluruh jin dan makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya di alam semesta ini untuk mendukung Bang Firdaus jadi gubernur DKI Jakarta. Ini beneran nih? Ini ada tertulis tuh, lihat. Bener nggak? Ketua KPU-nya dari kalangan jin juga. Nah tuh, gimana tuh ceritanya lu? Apa tanggapan lu untuk itu? Kalau menurut gue sih itu hanya lelucon lah. Dan kalaupun terjadi gue dijadikan sebagai calon gubernur, siapapun gak mesti Kaisang, ya gue siap-siap aja. Kalau memang P3 nanti suatu saat mencalonkan gue sebagai gubernur, gue siap-siap aja. Tapi bener nggak tuh maksudnya si Laskar Dukun tuh sampai bisa makhluk tak kasat mata gitu mendukung tuh gimana ceritanya? Itulah yang gue bilang tadi. Beliau ini saking sudah melihat gue dari segi goib kan. Gue takutnya jadi bahan bulian lagi nih kalau gue ngomong begini bulian lagi. Ya, apa-apa. Gue kan korban bulian terus. Jadi hal yang nyata dan tidak nyata katakan begitu kan. Jadi memang pandangan dia itu nggak salah. Oh gitu? Dia nggak salah. Lu boleh undang tuh orang. Dia bisa lihat gue. Dia lihat lu? Iya. Yang dilihat apa? Semua orang-orang keraton itu kan, orang-orang kerajaan itu ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan pada orang. Dia bisa membangun bangsa ini dengan minta izin pada Allah, ya, dengan mengikuti arahan leluhurnya bisa juga. Tapi kalau diceritakan di dalam ini kan, jadi ilmu syariat, hakikat marifat itu tidak semuanya bisa bersatu. Kadang-kadang masyarakat biasa kan hanya mempelajari ilmu syariatnya, tapi hakikat marifatnya tidak mempelajari. Nah, itu ketika diceritakan kepada orang-orang syariat akan menjadi isu yang memang nyeleneh nantinya. Nggak masuk di akal mereka. Gitu. Sementara kalau mereka mereka mau mempelajari itu, ada orang-orang yang memang cerita di YouTube aja banyak kan, pesawat terbang sudah 74 tahun hilang, tahu nongol-nongol. Oh ya. Orangnya masih ada, ya kan, segitiga bermuda, tahu hilang kapal begitu. Itu hal yang sulit diceritakan oleh orang-orang syariat ketika ini, karena kan itu berkaitan dengan ilmu epistemologi. Betul. Dan sulit dijelaskan dengan logika juga. Iya. Epistemologi kan berdasarkan sains, ontologi berdasarkan filsafat. Nah, berarti lu kalau si Ki Darto ini memang benar-benar dia membawa jin dan makhluk-makhluknya dia untuk mendukung lu siap tuh? Enggak. Kalau gue gini, gue realistis ya. Kalau jin-jin dibawa-bawa ke pemilu, gue takutnya dia juga kena racun juga ntar. Kasian di jin-jin yang suruh ikut-ikut, karena di Indonesia ini politikusnya lebih dari jin gitu. jangan coba-coba jin baru belajar politik Indonesia, jangan. Oh gitu ya. Jadi maksud gue gini, masalah-masalah seperti itu yang gue bilang, masalah-masalah seperti itu sebenarnya bisa dikategorikan nyeleneh, bisa juga dari
terawangan asli dia udah ngeliat gue Dia siapa. karena kalau gue bilang nyeleneh, tapi dia secara serius loh sampai dia rilis Iya. berita begini kan Iya, menurut iya. gua beneran Iya. apa? Berarti dia memang apa namanya ikhlas banget Iya, gitu. kalau dia gitu. ketua laskar dukun, Iya. artinya dia orang bener. Iya. Orang bener yang bisa ngeliat gue. Oh. Ya, jadi kalau orang biasa nggak bisa ngeliat gue. Kesannya. Hanya orang-orang super yang bisa. Wah, ada indra ke-6, indra ke-7, ada indra Brookman, indra Kadasi dan lain-lain. Iya. Hanya indra yang bisa lihat gue. Oke, berarti lu meyakini bahwa ini orangnya benar-benar sakti dan dia bisa ngelihat apa yang lu pegang gitu ya. Istilahnya bukan pegang apa sih namanya? Leluhur yang ngikutin lu ya gitu. Iya, seperti itu. Itu ada itu. Ada sih. Ada. Hal-hal seperti itu ada. Wah, gue perlu ini nih nanti. Iya. Jadi maaf ya. Gue sendiri juga sebenarnya bisa melihat orang. Ah, oke. Lihat gua. Ya. Gimana? Coba. Lu rambutnya dibelah pinggir. Iya. Putih ke sawo mateng gitu. Iya. Lu kan suruh lihat lu. Oh, enggak. Oke. Maksudnya lu lihat apa kira-kira yang Nanti lah gue pakai udeng-udeng dulu bakar menyan gitu. Jangan di sini nggak bisa. Soalnya penasaran kan. Kita kan apa namanya? Goib nggak berani masuk kamera goib. Silakan ke tempat praktek saya aja. Oh iya. Ternyata gue dukun, nggak bercanda. Oh, kira ini beneran mau praktek. Aduh. Iya. Oke, beneran nggak sih orang setiap maju anggota dewan, setiap maju jadi kepala daerah, tetap unsur spiritual itu tetap dilibatkan? Kan ada nih, kayak gue di sini ya, orang sampai katanya lagi pidato muntah darah, apa segala macam. Itu bener nggak ada kayak gitu? Gini loh, hal seperti itu kalau kita percayai, itu akan menjadi suges. Oke. Ketika suges itu terjadi dalam diri kita, akhirnya dia terkena sugesti itu. Nah, cara kita memberikan dia suges dari jauh, kan kita nggak ketemu nih. Kan ada orang yang misalnya sampai dia muntah darah. Dia muntah darah karena dia mengikuti sugesnya, harus ke dukun. Loh, cara ngesugesnya, cara memberikan sugesnya, misalnya ini Iya. orang jauh nih, nggak pernah ngobrol nih. Iya, karena dia yakin, mungkin sering lihat YouTube atau TikTok, wah ternyata ke dukun bagus juga ya, bisa menang ya. Wah, gue harus ke dukun nih, dia ke dukun, terus akhirnya dia tersugesti. Nah, ujung-ujungnya dia digiring oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diinikan. Jadi goib itu gini, goib itu kita boleh percaya, tapi jangan terlalu dipercaya. Ngerti ya? Boleh kita percaya, tapi jangan terlalu dipercaya. Oke. Iya. Itu bahasa siloka dari gue. Iya. Artinya kalau lu terlalu percaya sama goib itu, lu jadi budaknya goib. Oke. Kalau jadi budaknya goib, lu mau ngapa-ngapainnya selalu nggak baca doa dulu. Ya. Selalu dikit-dikit, aku mau makan, tanya dulu dukun gue, Mbah, saya mau makan, bacanya apa Mbah? Ya. Hong, wali hong, gue tukang bohong. Iya. Yang penting lo gini, di dunia ini ada dua pilihan. Lo mau cara yang bersih, Iya. ya lo ikutin aturan dalam kitab suci lo. Benar. Tapi kalau lo malas sampai kitab suci, lo tanya sama dukun. Karena di sini nih banyak loh orang yang percaya sama dukun. Iya. Sakit, bukan cari dokter malah nyarinya dukun tuh. Tapi begini, kan itu yang gue bilang tadi. Terkadang kalau kita bicara masalah dukun atau bukan dukun, atau dokter katakanlah gitu, ini kita bicaranya harus per case, nggak boleh diglobalisasi. Oke. Jadi nggak boleh di generalisasi. Artinya di sini case-nya apa nih? Misalnya, gue mau berobat karena gue, kayak contoh karena Ibu Daya, Ibu Ida, Ida Daya. Bu Ida sakti dalam beberapa hal dan beberapa waktu. Ya. Atau beberapa waktu kemudian hilang kesaktiannya, mendem lagi Ibu Ida Dayak, Ya. muncul lagi siapa gitu. Zaman Ponari kan gitu, modal batu aja dicelupin, betul, sembuh, akhirnya hilang gitu. Karena sifat begitu, ketika itu udah makin diekspos, goib itu kabur. Oh, berarti goib memang nggak boleh diekspos? Nggak boleh diekspos, ketika diekspos itu dia kabur. Oh, Gitu. Oke. Berarti nanti kita pas untuk kamera, gue pengen ngetek pencobaannya Enggak dia. lah. Iya kan? Ya enggak lah. Biar kita Misalkan lihat gue bilang, tadi gue bercanda, nggak bisa gue. Oke. Terus ada lagi soal lu nih ya. Lu bicara kemarin di Richard Lee ya, sempat ya di Richard. Lu ngomong harta gue nih miliaran, triliunan ya. Nanti ada videonya. Ini kocak deh. Iya. Sebenarnya bukan, kayaknya ini bukan di Richard Lee ya. Di mana dia? Di semua media gue bicara. Ah, ini. Ya, di semua ya. Kalau ada orang yang bilang, ya, yang menjelek-jelekan saya, katanya, wah dia ini begini-gini. Lihat, orang yang menjelekkan saya, apakah derajatnya di atas saya? Apakah ekonominya di atas saya? Apakah dia keturunan orang yang di atas saya? Semua harus di atas saya. Levelnya ilmunya apakah di atas saya?
Jadi boleh orang menjelek-jelekan saya, tapi grade-nya harus di atas saya. Contoh sekarang, saya pengacara dengan aset triliunan loh. Saya sering ngomong di media sosial. Ya, saya sering bicara di media sosial dan selalu saya bilang saya punya aset triliunan. Apakah orang yang menjelekan saya ini semuanya ya dari segala sektor? Itu aset triliunan. Ada satu lagi nih, lu lagi ngomong di rumah ya. Mimpi nggak punya harta ratusan miliar sekarang? Hah? Nggak pernah mimpi. Lu jangan ketawa, nggak pernah mimpi kan? Akhirnya sejarah itu terwujud. Kamu sekarang jadi istri pengacara yang hartanya ratusan miliar. Nah, pengacara ratusan, hartanya ratusan miliar. Itu gimana? Gue sebelum jawab, kan Pablo kan sama kan, kasih jawab. Gue sebelum tanya, lu jawab aja sendiri. Gitu, nggak perlu gue jelasin kan kita sama-sama pengacara. Sekarang gue balikin ke lu jawab aja Pablo. Lu bisa tinggal disentul gimana? Tapi sampai triliunan deh. Triliunan. Kalau gua gitu ya, kalau gua memang kan pada posisi gua lawyer, gitu. Gua lawyer juga, kita sama-sama lawyer. Iya. Kita nanganin klien ya variatif lah. Ada yang punya duit, ada yang kita pro bono. Ada yang pro bono ya. Kan? Nah, yang punya duit, tapi sebanyak apapun duitnya dia gitu ya, si konglomerat inilah pakai kita. Gua rasa-rasa ya dari gua mulai beracara 2014 sampai sekarang belum pernah ada yang dari fee itu total untuk ngumpulin sampai triliunan kayaknya belum deh. Belum pernah ya? Belum pernah. Iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Coba. Lo main di mana kasusnya? Wah, di pinggir Jakarta. Di Jakarta, di daerah juga main. Perdata apa pidana? Perdata pidana. Ya tanah ya kadang-kadang kita dikasih apa segala macam. Iyalah, artinya sukses fee apa segala macam ya. Gua bisa ngumpulin harta saat ini justru karena gua bisnis di luar. Jadi dari modal itu akhirnya gua putar bisnis gitu. Jadi gini. Udah jawaban lu. Jawaban gue tuh sama lu. Dapatnya dari klien. Oke. Nah kebetulan ada beberapa case gue di Jakarta yang gue menangin, akhirnya gue dapet fee. Sekian hektar tanah yang nilainya triliunan. Oh ya? Iya. Di mana itu? Ada. Jakarta Selatan. Ada. Kita harus spill ini. Nggak boleh. Rahasia dong. Iya. Jadi artinya ada beberapa tanah dan bangunan termasuk di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang gue menangin dan akhirnya gue tempatin. Iya. Dan sekarang proses. Udah atas nama lu? PJH. Perjanjian jasa hukumnya atas nama gue. Dari SPJH-nya udah inilah ya. Udah atas nama gue semua. Udah atas nama lu ya. Ya dan fisiknya udah gue dudukin. Oh, udah lu dudukin. Udah gue bangun rumah udah gue ini. Udah lu bangun rumah? Udah. Lah kagak ada IMB gimana bangun rumah? Udah IMB-nya ada? Bangun rumah buat anak buah gue yang jaga. Iya. Rumah-rumah buat inilah posko anak-anak yang jaga tanah itu. Nggak ada yang dudukin dulu ya. Tapi udah proses balik nama belum? Belum. Rencananya sih mau balik nama. Jadi gini, kan kita dapat aset yang ratusan miliar triliun ini kan nggak segampang membalikan telapak tangan. Balik nama itu nggak segampang balikan telapak tangan. Karena perlu bayar pajak. Perlu A, B, C, D. Nah, gue kebagian durian runtuh ini dari klien ini yang mempunyai aset besar, tapi gue belum punya kesempatan untuk membalik nama karena gue nggak punya uang cash sebanyak itu. Bayar pajak tanah yang nilainya triliunan ini kan? Iya. Lo tau lah pajaknya dari 2009 belum dibayar sekian miliar gitu. Nah, gue harus nyari kemana gitu. Oh, jadi ini terkait uang cash yang belum siap untuk. Iya, makanya kan gue bilang tadi. Hotman bisa beli Lamborghini karena dia udah punya uang cash. Ya, ada bisnis lah. Iya, tapi kalau Hotman ngeledek gue ledek lagi berapa Lamborghini lu gue bayar. Tapi bayarnya pakai tanah Berapa isi rumah lu semua gue bayar. Oh gitu ya. Kan gue udah bilang. Tapi kalau Hotman Paris ya dia punya Lamborghini karena dia beruntung dia udah jadi pengacara duluan dan dia akhirnya senior lah ya. Iya senior dan kebeli Lamborghini kan gitu. Iya. Karena kalau ilmu mah sama aja. Iya, karena dia udah punya uang cash duluan. Tapi kalau gue diledek sama Hotman, berapa le? Semua isi rumah kau berapa? Ayolah kita balik nama. Oke. Nah, gitu. Menariknya kan gini, lu mau maju jadi anggota DPR RI. DPR, iya. Gitu ya. Itu kan tidak menggunakan uang yang sedikit. Iya. Pasti banyak nih, gitu. Apa langkah lu untuk itu? Jangan-jangan uangnya udah ada nih. Uang gue udah lumayan ada. Gue udah habis 2 miliar. Selama tahun ini hampir 2 miliar. Untuk persiapan maju jadi caleg nih. Caleg DPR RI. Tanpa jual tanah. Kemarin tanpa jual tanah, sekarang mau jual aset.
Dan udah ada yang laku gitu. Oh gitu? Iya, udah ada beberapa yang laku. Berapa sih lu siapkan untuk lu maju? Maju DPR RI 10 sampai 10 up lah. 10 up ya di NTB. Ya, wajar sih DPR RI. Iya, 10 up. Udah ada belum duitnya? Ya kan gue bilang gue udah habis 2 miliar. Oh berarti ready nih? Ready lah, dikit-dikit. Coba kita cek dulu rekeningnya. Ayo. Enggak lah, jangan dulu. Itu rahasia gue. Ntar di ini sama KPU lu. Enggak, ke gua aja, ke gua Buat aja. apa aja tanahnya? Gua lihat aja. Lihat Coba. ya? Gua lihat. Coba. Ntar. Tapi jangan lah, jangan. Gak apa nanti. Nggak bisa. Kalau live nggak bisa. Jangan dah, udah pemirsa rahasia. Kalau mau tahu langsung aja ke rumah saya. Nggak apa-apa. Lu tunjukin ke gua. Nggak usah, kita nggak lihat. Nah? Gak usah. Kira-kira duit lu sama duit gua mana lebih banyak? Banyakan lu lah. Ah, masa sih, ah? Iya, duit gue. Lu ngejual berlian lu aja udah nyalek. Lu ngapain lagi berlian lu? Lu beda kan? Lu kan sultan. Ya enggak lah, enggak. Kalau sultan itu buyut gue bukan sultan. Ya, Gue hanya keturunan. Hanya leluhurnya lah ya. Leluhur. Terus lu yakin tuh menang? 1000% gue yakin menang. Oh gitu. Apa? Lu udah survei? Udah, gue udah bentuk tim 400 orang di Sepulau Sumbawa. Itu yang gue bilang tadi, udah setahun gue bentuk tim. Gue juga kirim-kirim kendaraan buat operasional nanti gue ini. Oh gitu. Ya, gue udah beli beberapa kendaraan operasional juga buat tim gue gitu. Oke, seyakin apa lu jadi? Seyakin cinta gue pada istri gue. Tapi beneran cinta nggak nih? Iya. Bagaimana bertarung nggak yakin? Kan mundur lah. Masalah kalah ntar pas pemilih pas penghitungan suara. Ya, tapi sekarang yakin dulu. Istri dukung ya? Istri dukung? Alhamdulillah dukung. Dukung ya? Istri gue dukung. Iya. Karena gue menarik, karena beberapa kali gitu, lu berdebat sama istri lu gitu ya, lu videoin, gitu. Itu kenapa itu? Sebenarnya istri gue nggak suka gue live ngomong masalah dukun, masalah aset, apa kali nggak suka. Dia nggak mau. Dia nggak suka? Apa komentarnya apa istri lu? Udah Pi, udah nggak usah bicarain. Ngapain sih katanya? Papi ini rada ayu ngomongin itu mulu. Jadi lagi gue jadi orang biasa aja kayak. Ngapain sih ini pengacara tiba-tiba ngomong dukun lagi? Gue aja sebenarnya begitu loh. Gue juga nggak tahu bakal jadi pengacara dukun. Orang gue diundang sama tukang urut. Tahu-tahu suruh ngelawan si dukun si Marcel. Aduh, kacau. Lah jadi dukun. Tapi lu udah anak udah ada ya? Udah. Berapa orang? Cucu bentar lagi. Serius? Ya. Anak lu berapa umurnya? Anak kedua umur 20 tahun yang pertama. Oh, yang pertama 20 tahun. Kuliah hukum juga. Ambil hukum juga. Ya, jadi karena sering pulang pagi, gue puyeng ya kan. Ketangkep bahasa sama gue, sini loh. Mana cewek lo? Telepon bapaknya, ya udah gue kawinin. Oh, oke, lu kawinin lah ya. Ya, untuk menghindari zina. Ya. Pernah nggak teman lu, istilahnya anak lu, istri lu mendapatkan bulian langsung gitu ya bahwasanya, wah itu bapak lu tuh pengacara dukun gitu? Nggak ada, karena anak gue kan nggak main medsos. Oh, lu nggak main medsos? Nggak main. Hebat, enak kayak ya, gitu. jarang main medsos. Bini gue juga jarang main medsos. Oh, bini lu juga jarang? Ya, taunya masak doang. Gue enak kalau begitu. Gue susah banget mau kemana-mana. Gara-gara bini gue main medsos. Gue lagi sama cewek kemana ada yang ngadu. Bener. Waduh. Jangan lah, kalau gue main cewek enggak ya. Gue sayang bini gue. Asik. Kayak gitu itu. Jadi ada dia positifnya gue bagus. Gue cinta sama bini gue. Nah, tuh, positifnya seorang Firdaus tuh begitu tuh. Jadi dia bisa full lah, I love you full lah ya. Iya, I love you full. Karena gue bekas bangsat dulunya, jadi gue I love you full. Oh gitu ya? Iya. Nah, lu dulu kan gondrong ya? Gondrong. Kenapa dipotong kenapa? Mau nyalek. Kan gue pendeknya baru. Enggak, kan sempet yang gondrongnya sampai lumayan panjang tuh, yang waktu di ya zaman dulu lah. Iya, di Polda Metro Jaya juga. Itu gondrong ya kan. Iya. Nah, habis itu lu gunting kan jadi segini. Iya. Nah, terus? Itu lama-lama pendek. Kenapa lu yang pertama digunting pendek itu kenapa? Ya karena gerah satu kan. Yang kedua kutu gue banyak banget. Oh ya? Iya, karena banyak kutu akhirnya gue potong coba pendek. Ya kan? Terus gue mau gondrongin lagi, tapi kutunya tambah banyak. Jadi kutunya dari anak gue yang cewek. Lah, kok bisa? Iya, kan anak gue kalau tidur sama gue tuh. Oke. Kutuan gitu. Tapi sekarang udah enggak, udah. Iya lah, udah dibersihin semua. Iya. Terus apa? Lu kedepannya rencananya strategi lu gimana untuk supaya lu menang? Strategi gue bukan menangin diri gue aja, tapi gue harus menangin Pak Ganjar kan. Ya, dan menangin partai lu dulu. Menangin partai gue, partai P3. Bagaimana caranya kursi di sana bisa terpenuhi kuotanya. Ya, betul.
Yang kedua, bagaimana caranya gue bisa meyakini masyarakat yang memang Prabowismenya kental banget di Nusa Tenggara Barat, gitu kan, meyakini bahwa ini loh orangnya Jokowi yang akan meneruskan program Jokowi, Pak Ganjar, ini loh program-programnya gitu. Tapi di NTB bukannya Prabowo kuat ya? Kuat banget, makanya sulit kalau untuk masuk Jokowisme di sana. Kenapa nggak lu ke Prabowo lagi? Kan tinggal kipas-kipas 2-3 kali jadi. Gue sebelum ke P3 di Prabowo. Iya, enggak sekarang. Sekarang ini kenapa lu nggak Prabowo lagi? Gue tahu nih, dulu kan lu Prabowo nih. Iya. Sekarang kenapa lu nggak ke Prabowo lagi? Kan tinggal kipas doang kan? Ada hal yang nggak bisa gue ceritain. Wah, jangan-jangan goib lagi nih. Enggak. Ada hal yang nggak bisa gue ceritain yang gue alami sendiri terkait partainya Pak Prabowo. Cuman satu pesan untuk Pak Prabowo. Ya. Ya mudah-mudahan beliau bisa memperbaiki Gue tahu arahnya nih. strukturnya. Gue tahu arahnya. Iya. Ya, yang jangan kuping tipis lah. Iya. Iya kan? Betul. Itu kan maksudnya kan? Ya, paham. Jangan terlalu dengar pembisik lah. Ya. Sekali-sekali turun. Ya, gue juga salah satu korban daripada itu. Iya. Oke, berarti lu siap ya nyalon ya? Udah tekad udah bulat nih ya? Bukan bulat lagi, bunder. Kalau Gitu? bulat udah bunder. Oke, seberapa banyak orang spiritual yang lu siapkan untuk mendukung lu jadi? Gue nggak pakai spiritual. Masa? Nggak pakai sama sekali. Hah? Gue doa anak gue, bini gue, emak gue, sama mertua gue, udah itu. NTB bukannya masih kental? Kental banget, super kental. Lu nggak pakai? Nggak pakai, sama sekali gue nggak pakai. Gue pakainya doa emak gue, ubun-ubun gue ditiup, emak gue baca-baca apa nggak tahu, dia baca-baca kotak kemarin, terus habis itu dikeplak emak gue, tak sana lu, plok. Iya Mak. Wah, jadi dari itu. Jadi kalau kayak gitu. Terus sama mertua gue, ya kan, mertua gue cowok cewek masih ada, dibacain, udah, terus bini gue, anak gue. Berarti harus digeplak dulu. Jadi besok gue kalau mau nyalon, gue minta emak gue geplak kepala gue. Geplak dulu kepala gue. Gue ke emak gue aja, gue yakin, karena gue hidup gue naik ya karena emak gue. Ya, gitu ya. Emak gue dan Allah SWT terutama. Orang tua wakil Tuhan. Gitu. Berarti udah siap ya lu nyalon jadi DPR RI, abis itu nanti gubernur DKI. Gubernur DKI kayaknya enggak. Kalau gubernur NTB ya. Ini udah ada dukungan lu, masa lu gak mau? Enggak, sebaiknya dia pindah dukungannya ke sana. Dia pindah ke NTB karena gue memang progres gue setelah gue DPR RI gue akan menyalurkan NTB 1. Oh, gubernur NTB ya. Wah, boleh. Progres gue. Mulai hari ini kita harus biasakan manggil dia Pagub. Jadi kalau kita udah manggil dia Pagub, itu kan doa kan? Iya. Doa dong, harusnya Pagub. Amin. Mudah-mudahan jadi ya kan. Sekarang udah manggil Dewan orang. Oh gitu? Pak Dewan. Udah nggak ketum dek kolektor lagi. Benar, berarti kalau dia sempat jadi anggota Dewan, yang selama ini ngebully dia, waduh, harus berharap sama dia loh. Harus banyak belajar. Iya, karena lu harusnya belajar. Akan mewakili aspirasinya mereka. Betul. Wah, jadi jangan sembarangan bully. Dia kalau jadi, wah. Banyak regulasi-regulasi yang udah gue catet untuk memperkuat kepentingan rakyat. Apa program ketika gue masuk Komisi 3. Apa daftarnya? Ya, program gue yang pertama adalah menegaskan bahwa kesehatan itu harus benar-benar gratis di tengah masyarakat. Oke. Ya, gratis, benar-benar gratis. Gimana caranya gratis? Nanti ada programnya. Lu udah punya caranya dong? Ada tim-tim. Karena gue berapa tahun ini kan menjalankan program-program pemerintah sejak zaman Pak SBY. Oke. Zaman Jampersa, Jamkesmas, Jamkesda tuh udah gue jalanin. Oh, udah lu ini udah gue kan tim, ya? udah gue praktekkan dengan memberikan pengobatan gratis kepada pihak rumah sakit untuk rakyat yang membutuhkan. Udah ada ratusan orang yang gue masukin. Oke. Terus pendidikan bagi orang-orang yang nggak mampu juga perlu gue kencengin juga di situ. Terus pengembangan yang penting undang-undangnya diperkuat karena banyak undang-undang yang tumbang tindih. Ya, karena nggak sinkron tuh. Nggak sinkron. Undang-undangnya ada yang tumbang tindih, ada juga undang-undang yang masih lemah. Khususnya undang-undang hutang piutang. Oke. Ya, jadi target utama gue adalah undang-undang hutang piutang itu akan gue samain dengan emang hutang piutang ada undang-undangnya? Ada dong. Apa undang-undang? Undang-undang hutang piutang, undang-undang fidusia dan lain-lain. Oh ya, fidusia ya. Iya. Kan ada undang perbankan dan lain-lain. Itu harus diperkuat. Kenapa? Karena orang kalau udah ngutang kadang-kadang ditagihnya marah. Dan untuk menegurnya itu tidak ada hukuman yang berat gitu loh. Iya. Nggak ada. Abis itu ya udah, lo nih gue cek bayar cepet dulu ya perdata. Nggak bisa begitu. Diperdatain. Kadang-kadang diperdatain itu kan kasihan yang punya duit itu, kasihan yang punya barang. Nah itu yang undang-undang itu yang akan gue
revisi nantinya. ya, biar Dan aja. setiap penghutang atau setiap orang yang menjadi debitur harus dihukum berat kalau dia tidak melaksanakan prestasinya kepada kreditur itu. Tapi kalau dia base-nya perjanjian, Nah itu yang kan? perlu digodok di Komisi 3 nanti. mungkin tetap kalau ini ya perdata tetap dijalankan. Bila mana perdata ini tidak dipenuhi, ya kan putusan perdata Iya. tidak dipenuhi, ya mungkin bisa lari ke Ya, pidana. sekarang kan perdatanya kan pengadilan niaga, Ya. tidak PMH gitu Ya, kan. betul. Nah, jika kita alihkan ke PMH, perbuatan melawan hukum, Ya. itu baru bisa muncul pidananya Ya, kan gitu. baru nanti di endingnya bisa ya, muncul pidana. kalau langsung diperdatain kayaknya niaga ujung-ujungnya gitu. Ya. Makanya nggak pernah ada solusi kan gitu. Makanya ini aliran-alirannya ini harus kita bedah pelan-pelan, kita urai, lalu kita sinkronisasi dengan kebutuhan hukum di Indonesia. Gitu. Yang kedua, gue mau menaikkan gaji TNI Polri. Oh, oke. Iya, karena TNI Polri ini berat banget kerjaannya. Sementara gajinya udah nggak sepadan dengan kebutuhan yang ada sekarang ini. Oh iya, betul. Iya, di Komisi 3 itu ntar gue akan angkat masalah itu. Oh, Ketika berarti gue lo yang- menjabat, gue akan angkat TNI Polri khususnya di perbatasan gajinya harus sama dengan anggota DPR. Wih, Gitu. mantap. Iya, anggota DPR. Dia TNI Polri di mana? Dia jaga perbatasan, misalnya di Papua. Kan nyawa korbannya. Ya, Pak. jadi ini Babinsa Babin Mas yang ada di NTB Iya. nih mulailah suarakan Iya. ke Se Indonesia, Tuh, se Indonesia. dukung tuh, Firdaus tuh. Enggak, se-Indonesia itu program gue memang. Karena Oh, gue iya. lihat TNI Polri, maaf bukannya mendiskriminasi atau apa, Ya. gajinya masih belum memenuhi standar kesejahteraan. Ya. Ini yang gue angkat. Betul. Kalau bisa dinaikkan 2 kali lipat saja. Dari sekarang, Enggak gede banget itu. enggak dong. DPR aja yang cuma tidur-tidur katanya gajinya Asik. gede. Ah, lu tidur nggak nanti kalau lu udah jadi? Gue nggak mau tidur. Karena gue niatnya mau menjadi anggota legislatif. Kan gitu. Oke. Kalau undang-undang santet, kan udah pernah tuh sempat jadi wacana tuh. Bakal lu jadikan nggak? Undang-undang apa? Perdukunan ya? Apa? Kalau undang-undang perdukunan itu bisa juga gue setuju asal jaksa sama hakimnya dari kalangan dukun juga. Lah iya, kalau jaksanya nggak ngerti perdukunan gimana dia mutusinnya? Iya. Kalau kan jadi bingung ya? Tapi bingung Iya, dia, dia nggak iya. ngerti perdukunan, putusin aja. Waduh, Karena mantap. dunia goib itu nggak bisa direka-reka. Gitu. Harus benar-benar as satu itu bidiknya. Untuk membuktikannya juga bingung Iya, kita buktiannya ya. bingung. Gitu. Disantet sama siapa? Gua pernah loh, gua didatengin sama orang nih, bener asli orang kampung lah di sini. Cuman dia memang punya tanah luas di sini lah. Iya. Dia datang, Pak saya mau lapor polisi. Mau lapor polisi gimana katanya? Oh. Iya pokoknya bantu saya kasih bapak kuasa apa segala macam. Kenapa? Saya disantet, saya nemuin, jadi dia di depan rumahnya itu dia nemuin kain putih, dibungkus entah apalah gitu ya, ada pakunya, ada ini, ada fotonya dia kata. Oh gitu. Iya, terus bisa nggak aku bilang gitu? Bapak cari pengacara lain aja. Akhirnya begitu. Bingung gua kan. Ya, karena pembuktiannya susah. Iya kan bingung kan. Paling 310. Aduh, 30 Iya 13. 310 juga. Perbuatan terjadi menyangka, tapi siapa Ya, objeknya? 335 misalnya kan. Iya, objeknya siapa? Dia siapa? Coba, kan harus ada terlapornya Iya. dong. Iya. Apalagi Chris, ada lagi? Ada mau bahas 2024? Ya. Presiden. Oke. Ya. Ya. Jadi lu fix bakal dukung Pak Ganjar nih, karena kan P3 Pak Ganjar. Iya. Ya? Fix ya? Nggak akan berpindah. Gue dulu ketua umum relawan militan Prabowo. Bisa diketik di Google. Ya. Ketua umum RMP. Karena gue mendapatkan mandat dari Pak Prabowo. Langsung tuh. Iya. Sekarang gue dapat mandat dari partai untuk membela Pak Ganjar. Makanya gue dirikan Garda Brigade Ganjar Pranowo. Brigade Ganjar Iya, gue Pranowo. ketua umumnya sekarang. Untuk dukung Pak Ganjar tuh. Iya. Karena gue punya anggota seluruh Indonesia. Oke. Yang dulu di RMP yang masih loyal sama gue bentuk Brigade Ganjar Pranowo. Begini, apa program Pak Ganjar yang menurut lu bisa lu jual? Supaya rakyat mau pilih. Pak Ganjar kan belum ngeluarin program. Ya kira-kira Untuk apa kan? DPR, Tapi kan dia untuk pasti ada presiden. visi dan misi yang menurut gua sudah terendus lah. Apalagi kan lu di partai, di P3 pasti biasa tuh. Kita P3 ya, kita loyal nih sama Pak Ganjar karena kita sudah deklarasi kita akan dukung Pak Ganjar dan sebagainya. Yang jelas programnya Pak Ganjar belum tertulis oleh dia, tetapi sudah tertulis oleh pemerintah Jokowi. Artinya Pak Ganjar ini kan memang orang yang memang dipersiapkan untuk meneruskan programnya Pak Jokowi agar tidak mangkrak. Oke. Permasalahannya ketika programnya Pak Jokowi ini sedang berjalan di tengah jalan lalu Pak Jokowi sudah lengser, misalnya presiden ini jatuh di tangan Anies,
Apakah Anies mau bisa legowo seperti Jokowi yang membangun Hambalang? Ya. Apakah Anies bisa legowo? Sementara Anies gue lihat belum legowo. Contohnya di Gubernur DKI, ya tanah di Kali Codetan aja yang ada di Cipulir, di Pesanggerahan, ya di atas tanah gue, jalan-jalannya itu belum dilanjutin programnya Ahok. Oh, karena belum beres ya? Belum beres. Ya. Sama Anies nggak dikerjain sampai sekarang. Oke. Gitu loh. Tapi kan Akhirnya. di dalam bernegara gitu ya, kita pada saat apalagi Anies ingin mencalonkan menjadi presiden juga, orang kan tentunya pengen menciptakan satu kondisi pemerintahan dan program-program yang baru. Orang berharap perubahan, betul ya? Ya. Nah, otomatis sebenarnya yang ditunggu-tunggu orang kepada calon presiden yang berani kontra terhadap pemerintah yang sekarang. Harus ya. Contoh misalnya Anies maju. Gua akan maju jadi calon presiden bila mana gue jadi presiden, gua akan batalkan tuh IKN misalnya deh. Iya. Ya kan? Iya. Menurut gua tuh akan jauh lebih seru pertarungan karena di situ akan terlihat tuh mana hitam mana putih, mana istilahnya mana siang mana malam. Kalau Anies programnya begitu, gue bilang tuh konyol. Oh gitu? Konyol. Konyol. Sama seperti program dia di DKI. Ya kan? Ahok udah gelontorin tanah sekian miliar, di pelebaran Kali Pesanggerahan jalan-jalannya mangkrak sampai sekarang. Tapi bukannya kalau bernegara tuh jauh lebih asik begitu? Artinya bener-bener kita lihat nih dua negarawan tuh saling bagi politikus enak. Tapi yang ngerasin di bawah kan rakyat, Pak. Oh, iya, Rakyat udah ngimpi-ngimpiin punya jalan, kok kagak diterusin. Iya. Jalannya cuma tinggal semeter lagi, kok nggak diterusin. Gara-gara berseberangan politik. Kalau IKN sampai di stop sama Anies nggak melanjutkan programnya Pak Jokowi yang bagus, program kerakyatan, itu menurut gue Anies pendendam. Oh gitu ya? Anies pendendam dan jatuhnya ke situ ya? nggak pantas jadi presiden. Oh, gitu. Oke. Nah, yang kedua, kalau memang Anies negarawan sejati, dia nggak mesti harus kontra dengan program-programnya pendahulunya, misalnya dia jadi presiden. Iya. Jalanin aja yang pro rakyat, kayak kereta cepat ini jalanin aja. Kalaupun di situ ada isu-isu katanya nggak benar karena hutang atau karena ini, karena itu, karena korupsi atau apa, ya kan dia kan penerusnya. Dia mempunyai hak prerogatif, dia bisa menjalankan semua aparatur negara di bawahnya untuk mengaudit itu kan gitu. Iya, kekuatan dia bisa keluarin pergub pada saat kan? itu kan ya. Gitu. Artinya di sini kalaupun nih, contoh kasus-kasus yang ada di DKI ya kan, banyak proyek-proyek yang mangkrak dan ada juga banyak proyek-proyek juga yang tadinya tidak berjalan karena Anies tutup. Contoh di Jakarta Utara, akhirnya berjalan kan. Akhirnya banyak bangunan di situ kan. Gue nggak perlu sebutin lah, orang pasti tahu. Banyak lah tahu. Awal mula dia mau jadi gubernur kan, saya tutup demi rakyat, ya kan? Demi rakyat Indonesia. Habis itu kagak ada suaranya lagi. Tuh pas gue main ke sono, buset, banyak banget. Jadi itu udahlah. Gue bilang udah capek lah gue hal-hal begitu gitu. Iya. Berarti lu tetap berarti bulat banget ke Ganjar ya? Bukan bulat lagi, bunder. Kalau bulat masih kurang, bunder. Nah, oke. Ada orang yang bilang isunya nih kalau Ganjar. Nah, ini ada seperti apalagi kan Jokowi saat ini sepertinya dia kayak jadi kingmaker nih kan. Iya. Dia jadi kingmaker, dia yang kayaknya mengatur arah angin ini kemana nih kan, seperti begitu kan. Nah, banyak orang yang khawatir bahwa kalau Ganjar ini jadi gitu ya, maka akan berpotensi menciptakan Jokowi kedua, Jokowi ketiga, Jokowi keempat, yang mana itu anaknya sendiri gitu loh, putra Jokowi sendiri. Nanti Ganjar udah duduk, katakan 2 periode selama 10 tahun, muncul tiba-tiba siapa Gibran gitu misalnya. Gue nggak yakin itu dari Jokowi. Gitu ya? Karena Jokowi orangnya tulus banget. Ya tapi kan ada kekhawatiran nih, banyak nih kayak misalnya ya oposisi lah terutama ya membuat opini seperti itu gitu. Gue nggak yakin, karena Jokowi belum punya power. Yang punya power ada partainya. Oh gitu. Kalau Jokowi punya power, lu yakin itu? Oh, yakin banget. Kalau Jokowi punya power, kenapa nunggu harus 5 tahun lagi? Sekarang aja dia naikin Gibran, wali kota Solo jadi presiden atau wakilnya. Oh iya. Kalau dia punya power. Iya. Tapi kan terlihat sekarang kan dia kingmaker banget kan. Sampai pada saat dia menyatakan, Bu Mega menyatakan bahwa Ganjar dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden, di situ Jokowi itu diajak untuk istilahnya dihadirkan lah, ditampilkan bahwa Jokowi juga dukung Ganjar loh. Kan seperti itu terkesannya nih. Jokowi udah nyebutin belum? Memang dia tidak nyebutin, tapi kan pada saat disebutkan kan ada dia. Itu di situ. Selama Jokowi nggak nyebutin, ya posisi dia masih sebagai anggota partai.
Oh gitu ya? Iya. Itu dia. Tapi ketika Jokowi bilang inilah orang yang capres, dia akan melanggar konstitusi. Oke, sekarang gue tanya. bukannya presiden itu ketika dia dilantik, Iya. maka 24 jam setiap harinya Iya. jabatan kepresidenan itu melekat di dalam dirinya. Iya. Kan begitu kan? Tidak Iya. ada jam kerja dong? Iya, tidak ada jam kerja. Tidak ada jam kerja Betul, kan? betul. Itu diatur oleh undang-undang. Iya, undang-undang. Nah, pada saat dia datang ke deklarasinya PDI, Iya, pengumuman PDI menyatakan Ganjar ini mau maju nih. Iya. Dia datang ke situ sebagai petugas partai atau sebagai presiden? Kayak kemarin Bambang Pacul sempat ngomong tuh kan, bahwa wah kita kalau mau bikin undang-undang perampasan aset harus ke bos nih, misalnya kan begitu. Iya, harus ke iya. bos kita. Iya. Tapi pada faktanya dia dibully loh. Wah, lu dipilih oleh rakyat. Kan gitu kan? Itu omongan siapa? Wah, rakyat semua lah, netizen semua. Enggak, itu omongan siapa? Bambang Pacul. Bambang Pacul udah dengar omongan Ibu Mega? Apa katanya? Belum pernah kan? Belum. Gue sendiri Ya belum. gue juga belum pernah dengar. Ya berarti Bambang Pacul yang ngomong. Belum bisa sih kalau Oh, gitu. disalahkan Bu Mega sebagai pilih partai. Belum tentu juga Bu Mega yang ngomong. Itu baru Bambang Oke. Pacul. Nggak ada rekamannya. Bu Mega nginstruksikan gitu. Tapi sih memang itu udah inilah ya, apa namanya? Udah rahasia umum lah ya. Pada saat kita aktif menjadi anggota DPR gitu ya. Iya. Baik itu DPRD tingkat 1, tingkat 2 sampai pusat ya. Gue tahu arahnya. Gue tahu narasi yang lu gelontorkan tadi. Gue tahu arahnya. Seakan-akan partai PDIP sangat ketakutan banget ketika undang-undang perampasan aset diadakan bahwa PDIP itu sarangnya koruptor. Gue tahu arahnya gitu. Enggak. Narasinya Gue begitu. justru bukan arahkan ke situ. Gue justru begini. Kan mereka ketika mencalonkan diri, ya kan mereka ini kan sebagai wakilnya rakyat gitu ya. Iya. Wakilnya rakyat. Harusnya meskipun mereka satu partai, misalnya PDI nih. Iya. Bisa nih, lu sama gue misalnya sama-sama nih di PDI. Iya. Lu mewakili konstituen lu, gua mewakili konstituen gua, Iya. ya kan? Orang-orang yang pilih gua, mulai dari yang bermitra dengan gua lah gitu Iya. ya. Kita punya kepentingan masing-masing yang berbeda. Iya. Apa yang menjadi kepentingan rakyat gua? Jangan yang memilih PDIP gua? deh, P3 karena gue Oke, P3 lah. Iya. Oke. Karena gue bukan PDIP gitu. Oke. Iya. Nah, pada saat lu mewakili rakyat P3. yang memilih lu, Iya. gitu. Sama, gue juga kan mewakili. Yang diharapkan sebenarnya sama netizen, yang diharapkan oleh masyarakat adalah suara yang lu perjuangkan di sana adalah suaranya mereka yang milih lu, bukan suaranya partai. Karena kadang-kadang partai ini juga untuk kepentingannya para petinggi, betul nggak? Coba. Para petinggi. Ya para petinggi partai, Senang ya? kepentingannya mereka-mereka di atas lah. Enggak juga. Ya, ada pastilah. beberapa partai juga yang tidak mengintervensi pejabatnya. P3 contohnya. Ya paling kalau memang dia berani. P3 tidak pernah diintervensi. Mosok. Enggak pernah diintervensi P3. Enggak ada P3 yang mengintervensi. Iya, takutnya lu tiba-tiba bertolak belakang besok di PAW lagi. Enggak jujur. Partai gua partai paling demokratis. Oh gitu? Iya, partai paling bijaksana. Oke, kasih gua contoh. Contohnya begini. Iya. Gue beberapa partai gue masukin untuk mencalonkan diri gue. Oke. Ternyata persyaratannya agak sedikit transaksional. Oh gitu. Paham lo? Ya. Transaksional. Ya. Lu masuk sini. Ya, Ada biro. sekian. Ada biro. Ya. Aku loh, kacau nih, gue belum jadi anggota DPR aja udah begini. Gimana gue jadi anggota DPR ya? Gue cari partai lagi yang lain. Ternyata P3 0%. Gitu ya? Iya. Tapi bukannya memang pada faktanya selalu ada sumbangan calon. Itu Tidak ada. Sampai sekarang P3 tidak pernah minta sumbangan sama gue dan mereka ngeluarin duit. Yakin. Yakin? Wow loh. Gitu. Iya. Sama sekali nggak ngeluarin duit. Nanti pada saat Bahkan gue ketika mau ngasih uang aja untuk bayar administrasi, Ya. gue tanda terima kasih kepada orang yang mereka jangan. nol itu. Nggak boleh, 0%, wow loh. Ditolak duit gue, nggak boleh pak. Di sini Gue dulu waktu Gerindra juga nol sih. Iya. Gue Gerindra dulu nol. Tapi nggak tahu sekarang. Oh gitu ya. Kan Waktu itu siapa tuh pemimpinnya? Bawahannya Pak Prabowo siapa? Udah lo ketawa kenceng banget. Lo paham kan? Iya. Jadi kalau nol, Hah? jadi kalau nggak harus keluar uang, nyiapin 10 miliar tadi buat apa? Iya buat kampanye ya. Gue buat nyalon dan setelah nyalon. Ya, makanya gue nyiapin duit 10 sampai 20 miliar. Oke, sekarang gini, kita worst case lah, kita bicara worst case. Kalau sampai lu nggak jadi, lu mau gimana? Pusing nggak lu? Kalau gue sampai nggak jadi, gue tetap berbakti sama partai gue. Gue coba lagi 5 tahun ke depan. Bener, nanti lu Iya. pindah lagi. Enggak. Hah? Gue udah loyal. Kita ini ya Iya. semua ya, kita jadi Pastikan, saksi ya. iya. Jadi dia berarti sampai mati nih di P3. Ya enggak lah, iya sampai mati pak. Kalau besok P3 kumpulan
kumpulan ini gue juga nggak mau lah. Oke. Karena sekarang di banyak ulama aja gue ikut. Oke, berarti lu sekarang di P3, maka kalaupun nggak jadi, lu tetap akan di P3? Di P3 dong. Tetap tuh? Gue tetap, karena gue masuk pemuda Ka'bah. Oh, Iya. oke. Under baunya ya? Under baunya. Ya, oke. Berarti tetap setia terhadap Setia, P3? tetap. Pasti itu ya? Pasti, karena gue selama partai banyak yang gue jajaki, cuman P3 yang sama sekali bikin gue bengong gitu loh. Oke. Habis itu untuk profesi tetap balik lagi ke pengacara atau mau ngapain? Ya, tetap lah. Atau mau jadi ustadz aja? Iya, tetap balik pengacara. Tapi nggak mungkin dah. Kan gue bakal jadi gubernur. Iya kan gue udah bilang gue pede. Iya. Gue di setelah DPR gue calon gubernur lagi. Oke, sip. Berarti gua tunggu tuh. Lah, iya. Ya kan? Makanya gue pede gue menang. Kalau Pede. kalau lu jadi gubernur NTB, gua ngomong sama bini gua pindah ke NTB. Ya bener loh. Benar gua pindah ke NTB. Maksudnya? Ya pindah nggak apa-apa. Karena lo deket mau main proyek sono gitu. Kagak, kalau lu jadi gubernur gua datang aja ke NTB. Jadi gua gitu, gua ayo. minimal gua tinggal di NTB. Gua bisa ngomong sama orang gubernurnya gua kenal tuh. Gitu kan. Iya siap. Iya kan? Welcome. Iya, ya. Oke, ya thank you banget nih lu udah mau duduk di sini Iya, datang untuk membuka begitu banyak hal lah ya. Mulai dari ngomong lucu-lucuan sampai ngomong politik gitu ya. Thank you banget. Siap. Gue juga terima kasih Firdaus banyak. Wibowo yang udah mau ngobrol penting sama gua. Thank you. Oke, thank you berat.